Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita di channel saya Pasukan Ngarit Ke Sapi. Sebenarnya saya tidak ingin membahas hal-hal yang komentar miring tentang ASN ataupun juga CPNS, tapi memang hal ini perlu kita telaah bersama. Jadi banyak yang bilang bahwa CPNS itu tidak penerimaan ASN, entah itu TNI, Polri, dan CPNS mungkin itu tidak ada yang murni selalu memakai uang lah, memakai orang dalam lah, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya mungkin itu benar. Jadi ada beberapa orang yang masuk melalui jalur orang dalam ataupun juga memakai uang dan lain sebagainya. Tapi yang saya tekankan di sini, itulah privilege mereka. Kan setiap orang memiliki keunggulan masing-masing. Misal saya dulu sebelum mendaftar itu kan sering memiliki waktu luang karena saya cuma penjual rosok. Jadi saya sering memiliki waktu luang. Lah itu juga privilege saya. Jadi keunggulan saya dibanding rekan-rekan lain, mungkin rekan-rekan lain yang mendaftar itu kemarin-kemarin mendaftar sambil bekerja kan, jadi tidak memiliki waktu. Saya mendaftar memiliki usaha sendiri. Jadi keuntungan saya bisa lebih belajar, lebih konsentrasi, dan lebih banyak waktu untuk belajar. Itu juga sama dengan rekan-rekan yang mungkin orang tuanya ataupun sanak saudaranya sudah berada di instansi kerja yang mereka miliki. Mungkin untuk tes SKD memang harus murni, karena semua sistem yang ada di tes SKD itu langsung keluar. Tapi memang dari komenan rekan-rekan yang komen di YouTube saya itu mengatakan untuk tes SKB sendiri kan nilainya tidak ditunjukkan, hanya dikeluarkan TMS dan MS, tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat. Lalu nilai ukur ketidaklolosan itu dari mana? Padahal merasa bahwa dirinya sehat, dirinya mampu, dan waktu ujian juga mampu untuk melaksanakan ujian dengan baik. Nah mungkin di situ, tapi saya tidak terlalu yakin ya rekan-rekan. Tapi ada kemungkinan di situ memang ada pihak-pihak yang menggunakan jasa, entah itu uang ataupun juga kepercayaan. Tapi ya kembali lagi, itu adalah privilege mereka dalam seleksi kali ini. Seperti rekan-rekan mungkin yang memiliki fisik kuat, fisik sehat, dan juga otak yang encer ataupun juga bisa dibilang cerdas, itu adalah privilege rekan-rekan. Jadi keuntungan orang itu satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Jadi kita hanya bisa berusaha menurut apa yang kita miliki. Seperti saya kan waktunya banyak kemarin, ya udah saya tiap hari belajar walaupun tidak ada yang masuk, karena saya itu termasuk orang yang goblok kalau bisa dibilang. Nilai saya waktu sekolah juga tidak bagus-bagus banget, tapi karena saya mengulang terus, akhirnya jadi 1-2 soal bisa melekat di pemikiran saya, sehingga saya bisa mengerjakan dengan baik dan lolos. Kemudian untuk rekan-rekan yang pandai itu kan
poin utamanya di kepintaran rekan-rekan. Mungkin belajar 1 kali 2 kali rekan-rekan sudah bisa menyamai saya yang belajar sampai berbulan-bulan. Nah itu. Dan ada lagi orang yang tidak pinter dan tidak punya waktu. Kan kalau kita sebagai saya mengalami sendiri sekarang, jadi keluarga PNS itu kebanyakan lebih sibuk dari keluarga non PNS, karena mereka dituntut untuk seperti orang tuanya, yang dimana mereka harus mengikuti les, mereka harus ikut organisasi ataupun juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang mungkin mereka tidak sesuai tapi dituntut oleh orang tuanya. Nah, dan ketika mereka sudah selesai melakukan itu, melakukan sekolah, kuliah, mungkin melakukan kegiatan ekstra dan lain sebagainya, kan waktu mereka itu sudah habis untuk melakukan apa yang diminta orang tua. Otomatis untuk seleksi mereka harus berjuang, entah itu orang tua mereka untuk seleksi SKD biasanya susah untuk di orang dalam ya, dan sebenarnya SKB pun saya merasa juga agak susah. Tapi ya sesuai, kan saya cuma menerima aspirasi dari rekan-rekan, mungkin ada di sana kan dia juga harus siang malam belajar untuk SKD. Dan kalau rekan-rekan tahu, menurut beberapa rekan saya yang kursus itu, bahkan untuk kursus di satu tempat itu menghabiskan 15 juta bahkan 8 juta, dan mereka mengambil kursus di beberapa tempat kursus yang membuat mereka harus mengeluarkan dana yang banyak. Dan kemudian selain itu untuk tes kesehatan sendiri mereka mempersiapkan sejak awal. Saya pernah ngobrol sama katanya yang orang tuanya adalah ASN, sebelum mengikuti seleksi itu kan medical check up sekitar 1,5 juta sampai 2 jutaan. Medical check up ternyata yang mengalami gangguan adalah A, B, C, D. Nah itu untuk A sendiri 5 juta pengobatannya, untuk B sendiri sekian juta, C sekian juta, D sekian juta. Kemudian baru diperoleh hasil fisik yang bagus. Nah, hal ini menandakan bahwa juga kalau kita punya uang pun, kita bisa lolos pun itu privilege, karena sebelumnya orang tua mereka juga mengalami seperti kita. Mungkin orang tua mereka orang tua yang tidak punya, kemudian lolos seleksi, harus ditempatkan, misal seperti saya kan sebelumnya tukang rosok, kemudian dekat sama orang tua karena keterima PNS harus jauh dari orang tua. Ada perasaan perasaan seperti kurang nyaman, takut nanti kalau tiba-tiba orang tua gimana-gimana, atau takut tidak bisa ketemu sama teman-teman juga. Dan anak mereka pun juga sama, misal setelah seperti utamanya seperti anak-anak TNI, Polri itu, misal sudah nyaman di satu tempat, kemudian orang tuanya mendapatkan surat untuk tugas atau dinas di lokasi lain, padahal anak ini sudah memiliki teman-teman yang banyak di situ, harus kembali ke posisi awal mencari teman baru, dan tidak mesti teman itu akan langsung akrab, kan juga bukan pikiran ataupun juga beban psikis. Dan dari
itu semua kita bisa mengerti ataupun juga menyimpulkan bahwa tidak semua yang keluarganya CPNS yang setelah lulus sekolah langsung keterima PNS, tidak semua keluarga ASN yang bisa menggunakan uang untuk menjadi ASN itu hidupnya nyaman. Mereka juga mengalami kehidupan yang susah. Mungkin orang tuanya dulu ASN, lalu mereka memiliki beban moral, kalau saya tidak bisa jadi ASN, saya lebih buruk dari orang tua saya. Nah itu sementara kalau kayak kita kan dari orang awam, kalau nggak jadi ASN pun melihara sapi, melihara kambing, melihara ayam, asal bisa hidup nggak apa-apa. Toh orang tua kita juga sama, cuma berkebun, cuma petani. Tapi kalau orang tua mereka sudah menjadi pegawai dan anaknya cuma pengangguran, beban moralnya lebih dari kita. Jadi memang dari privilege atau keuntungan seseorang itu ada kerugian atau kelemahan masing-masing. Seperti saya, keuntungan memiliki waktu yang banyak. Dulu sebelum bekerja saya memiliki waktu yang banyak karena untuk berjualan rosok sendiri saya hanya awal-awal bulan. Itu nanti tanggal 15 sampai 30 tidak ada pembeli karena saya utamanya adalah otomotif. Jadi menunggu orang-orang itu gajian kan. Otomatis saya memiliki waktu 15 hari untuk berlibur. Nah tapi 15 hari itu saya tidak memiliki pemasukan atau tidak memiliki uang. Sama seperti rekan-rekan yang mungkin pintar dan memiliki tubuh sehat, rekan-rekan kan awalnya harus berusaha dulu, yaitu dengan belajar, dengan berolahraga, sampai rekan-rekan bisa seperti sekarang dan mendaftar saat ini dengan kondisi tubuh yang baik. Sama dengan mereka yang memakai uang mungkin, atau orang-orang kaya, atau memiliki kenalan orang-orang hebat, mereka juga harus mengalami perjuangan di awal. Waktu awal jadi PNS, mungkin gajinya dulu, gaji CPNS itu nggak sampai UMR rekan-rekan. Jadi dari senior-senior kami itu yang angkatan 2000-an, gaji mereka paling cuma 200-300, padahal UMR 600. Rendah mana UMR sama gaji pegawai. Walaupun seragamnya keren, tapi lebih rendah dari buruh pabrik. Nah untuk sekarang kan dari zaman 2013 kalau nggak salah, zaman SBY, Bapak SBY itu sudah diperbaiki sistemnya. Permulaan dari zaman Gus Dur kalau nggak salah, dari zaman Gus Dur itu sudah masuk 800 sampai 1 jutaan. Terus di SBY diperbaiki dan sekarang mengalami penaikan sedikit demi sedikit, sehingga gaji PNS itu UMR, jadi sama dengan gaji buruh pabrik dan juga rekan-rekan lain, pekerjaan lain. Misal seperti kami ini golongan 2A, gaji total untuk CPNS kan 4,5, sama seperti UMR Karawang. Ya walaupun lebih UMR Karawang sedikit, tapi nanti kalau untuk jadi PNS kan naik jadi 5 sekian, jadi kurang lebih lah sama UMR pegawai pabrik di kota-kota besar. Dan untuk PNS itu sendiri memang bukan langsung kita jadi PNS langsung jadi kaya, enggak. Karena rekan-rekan tahu sendiri gaji PNS itu tidak banyak. Kalau saya lebih mending rekan-rekan yang ingin kaya itu kerja di pabrik atau di perusahaan swasta,
di mana rekan-rekan dapat lemburan. Kalau di instansi kenegaraan ini gaji UMR ya tetap UMR, walaupun rekan-rekan lembur sampai 24 jam tidak akan naik. Tapi biasanya kalau rekan-rekan PNS ini memiliki usaha sampingan, seperti saya sendiri alhamdulillah bisa menyisihkan uang untuk membeli melakukan usaha perkebunan dan juga lain sebagainya, dan memang belum terlihat hasilnya, tapi lama kelamaan juga sedikit demi sedikit. Kalau PNS itu kan waktunya lebih banyak luang, jadi akan memiliki waktu untuk memiliki kebun lah, atau memiliki peliharaan seperti sapi, domba, ayam, dan lain sebagainya. Dan penghasilan sebagai CPNS mungkin tidak seberapa, tapi pekerjaan-pekerjaan atau usaha-usaha lain itu yang bisa membuat PNS menjadi sukses. Mungkin cukup sekian sharing yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk rekan-rekan yang merasa tidak memiliki privilege keluarga PNS ataupun juga harta yang banyak, rekan-rekan masih memiliki privilege yang paling utama seperti saya kemarin, yaitu waktu. Untuk rekan-rekan yang memiliki waktu untuk belajar, gunakan itu. Walaupun rekan-rekan tidak terlalu pandai, seperti saya juga sama, nggak pintar-pintar banget, tapi memanfaatkan waktu untuk belajar dengan kesungguhan, dengan berulang kali mengulang-ulang, itu akan lebih baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.